Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam kegiatan parenting digital SMP Tunas Unggul untuk pertemuan yang kelima. Parenting kali ini bertema kemandirian penentu arah masa depan. Dalam hal ini, saya membawa tagline membaurkan kasih sayang dalam sikap tega. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan mendasar yang barangkali pernah kita alami. Pertanyaan pertama adalah, saat anak kita tertinggal barang atau tugas, masihkah kita mengantarkannya? Pertanyaan kedua, saat anak mengeluh tidak bisa mengerjakan tugas, masihkah kita yang meminta permakluman pada gurunya? Pertanyaan ketiga, saat anak kesulitan menghadapi masalah, apakah kita yang menyelesaikannya? Dan pertanyaan keempat, masihkah kita mengatakan kasihan, gak tega, atau merasa menjadi orang tua yang kurang peduli saat tidak terlibat dalam masalah anak? Lalu apakah definisi dari kata mandiri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Anak kita rata-rata berada pada rentang usia 11-15 tahun. Kemudian anak kita berada dalam usia peralihan dari usia kanak-kanak menuju dewasa. Yang ketiga, usia anak kita adalah usia pencarian jati diri, dan pada usianya anak-anak tentu sedang dalam puncak rasa penasaran. Mengapa? Karena di usianya lah mereka belajar menentukan sikap. Dalam hal ini, mereka akan dihadapkan pada dua pilihan. Apakah menurut atau melawan? Apakah benar atau salah? Apakah tepat atau tidak tepat? Sesuaikah atau tidak sesuai? Serta pantaskah atau tidak pantas bagi mereka? Dan dengan menentukan sikap ini, anak-anak pun belajar untuk mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, usia ini juga adalah usia bagi mereka untuk menemukan tempat yang tepat dalam mengaktualisasikan diri mereka. Kemudian, saya akan lanjutkan lagi dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, pernahkah kita merasa kecewa atau khawatir saat anak kita lebih memilih menceritakan masalah pada temannya dibandingkan bercerita kepada kita? Pertanyaan berikutnya, apakah ada keraguan bahwa anak kita mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan kita? Pertanyaan berikutnya, sejauh mana kita melakukan monitoring atas perilaku anak-anak kita? Dan terakhir, pernahkah kita curiga pada anak saat bersikap misterius, seolah-olah mereka menyimpan rahasia mereka dari kita? Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menganalisis kebutuhan dasar anak. Dan saya menyebutkan di sini bahwa kebutuhan dasar anak adalah sebuah kemerdekaan. Mengapa saya sebut sebagai kemerdekaan? Pertama, mereka membutuhkan peluang. Apakah peluang untuk mengembangkan diri, menentukan sikap, meluaskan wawasan, mengambil keputusan, dan berbagai peluang lainnya. Yang kedua adalah mereka membutuhkan kesiapan psikologis untuk menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan, dan berbagai ujian yang akan mereka hadapi pada masa depannya. Kemudian berikutnya, kebutuhan dasar mereka adalah kebutuhan akan keterampilan atau kecakapan hidup. Karena dengan keterampilanlah mereka akan survive atau mampu bertahan di dalam lingkungannya. Dan yang terakhir yang merupakan kebutuhan dasar anak adalah dukungan dari semua pihak, terutama dari kita sebagai orang tuanya, baik orang tua kandungnya di rumah ataupun orang tuanya di sekolah.
Dan kemerdekaan yang bijaksana akan mereka peroleh dari aturan, hukum, etika, norma, dan kaidah yang berlaku di sekitar mereka. Lalu, bagaimana agar anak-anak kita dapat mencapai kemandirian? Pertama, anak-anak membutuhkan kepercayaan dari kita sebagai orang tuanya. Karena ternyata anak-anak sesungguhnya sudah diberi perangkat yang lengkap oleh Allah untuk menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan mereka. Maka percayalah, anak-anak kita pasti mampu menghadapi semua permasalahan tersebut. Yang kedua, kita sebagai orang tua adalah pemantik bagi tumbuhnya kemandirian di dalam diri anak-anak kita. Kita hanya bertugas untuk memberikan stimulus, sehingga anak-anak akan memberikan respons yang tepat sesuai dengan stimulus yang kita berikan. Kita pun harus terampil untuk melakukan tarik ulur pada anak-anak kita, sehingga mereka memahami kapan mereka dapat melanjutkan dan kapan mereka harus berhenti. Berikutnya, kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk bersikap tega kepada anak-anak kita. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk merasakan kegagalan, sehingga mereka akan memaknai kegagalan tersebut sebagai pengalaman yang berharga di dalam kehidupan mereka. Maka, sikap tega sesungguhnya ada di dalam kasih sayang orang tua bagi anak-anaknya. Dan yang terakhir, anak-anak membutuhkan toleransi dari kita sebagai orang tuanya atas ketidaksempurnaan mereka, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mari menyiapkan hari ini untuk masa depan anak-anak kita, karena anak kita saat ini adalah pemimpin pada masa depan. Lalu apa yang sudah disiapkan anak-anak kita untuk memimpin dirinya sendiri? Bapak Ibu, ternyata Allah menciptakan jalan takwa dan jalan dosa selalu beriringan. Sudahkah anak kita mampu memilah dan memilihnya? Kemudian, apakah anak-anak kita sudah memahami risiko dan konsekuensi yang harus mereka tanggung saat mereka mengambil keputusan? Karena sesungguhnya risiko dan konsekuensi adalah fase mematangkan emosi anak-anak kita, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Kemudian, masalah ternyata memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk mendewasakan mereka. Maka kita sebagai orang tuanya adalah orang pertama yang menghadapkan mereka pada persoalan tersebut dan mendampingi mereka untuk menghadapi hingga menyelesaikannya. Bapak Ibu, jika tadi kita membahas apa yang dibutuhkan anak-anak kita untuk kemandiriannya, maka sekarang saya ingin berbagi tentang apa yang kita butuhkan untuk membantu anak-anak kita sehingga mereka menghadapi kemandirian. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus menunjukkan semangat belajar yang tinggi, karena agama kita telah mengajarkan segalanya. Kita tinggal menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kita, maka insya Allah selamanya kita akan tetap berada di jalan yang benar. Yang kedua adalah kita harus senantiasa memupuk kepercayaan diri kita dan meyakini bahwa kita adalah orang tua terbaik yang diciptakan Allah untuk anak-anak kita. Berikutnya, kita juga membutuhkan kesiapan mental untuk melepaskan anak dari genggaman kita, karena kita tidak pernah tahu kapan anak-anak kita
harus mampu berdiri sendiri tanpa kehadiran kita. Berikutnya adalah kita perlu belajar untuk bersikap tega, karena sekali lagi di dalam tega ada kasih sayang. Berikutnya, kita harus memiliki keyakinan bahwa anak mampu, dan dengan demikian anak akan memiliki kepercayaan diri dan mereka pun akan mempercayai kita. Terakhir, kita tidak akan pernah lepas dari kebutuhan kita dari Allah, Sang Maha Penggenggam jiwa. Maka yang sangat penting adalah kita berserah diri dan menyerahkan anak dan keluarga kita dalam penjagaannya. Time is clicking, dear parents. Saya ingin mengutip satu ayat yang mendalam tentang anak-anak. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang saya bagikan saat ini adalah sedikit dari betapa banyaknya ilmu yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kita sebagai orang tua harus senantiasa meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita semakin siap untuk menghadapi saat kita harus melepaskan anak-anak kita kelak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.